Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman,
Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau di luar kamu, kebanyakan mereka tidak berakal. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang asing membawa suatu berita, maka periksa dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian tersebut. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ia menuruti keinginan kalian dalam banyak permasalahan, benar-benar kalian akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan tersebut indah di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian tafsir Al-Qur'an yang mulia. Sebuah majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebuah majelis yang disebutkan perkara-perkara yang diperintahkan dan disebutkan perkara-perkara yang dilarang untuk ditinggalkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara fase usia kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala yang utama. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, terdiri dari 18 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadilah, dan surat ini termasuk bagian dari surat-surat Madaniyah. Para mufassir kita menyebut surat Al-Hujurat sebagai suratul adab
sebagai surat etika, surat yang berisi tentang akhlak, tentang sopan santun. Sehingga surat ini sangat tepat untuk kita pelajari setelah kita mengenal akidah yang benar, kita mengenal bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu memperbaiki akhlak dan tingkah laku kita, terutama ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Di dalam surat ini akan dibahas tentang etika bermuamalah, baik itu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun ketika bersama kaum muslimin yang lainnya. Di dalam surat ini pula akan disebutkan 5 seruan kepada orang-orang yang beriman. Ada 5 ayat yang semuanya diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana kita tahu, di antara ciri dari surat-surat Madaniyah adalah diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita masuk pada tafsir dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua orang-orang yang beriman dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang masih ingat 2 faidah yang terambil dari ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Apa faidah yang pertama? Menunjukkan, iya, mungkin awalnya menunjukkan bahwasannya ayat itu adalah ayat Madaniyah. Karena kalau di antara ciri ayat-ayat Makkiyah diawali dengan dengan panggilan ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. Kemudian yang kedua, di antara faidah yang terambil dari ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, bahwa setelah kalimat itu pasti ada kebaikan yang kita diperintahkan, atau kalau tidak pasti akan ada keburukan yang kita dilarang. Sebagaimana perkataan yang sangat masyhur dari sahabat pakar tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila engkau mendengar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala seruan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'aha sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu, perhatikan ayat itu. Kenapa? Fa innahu khairun yu'maru bihi, karena setelah kalimat itu pasti akan ada kebaikan yang kalian diperintahkan, au syarrun yunha anhu, atau kalau tidak akan ada keburukan yang kalian diperintahkan untuk menjauhinya. Pada ayat yang pertama ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ada larangan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa larangannya? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa maksudnya? Maksudnya janganlah kalian mendahului Al-Qur'anul Karim, dan janganlah kalian mendahului sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh seorang muslim berpendapat yang menyelisih Al-Quran. Tidak boleh dia mengeluarkan satu statement yang menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, seorang ulama Ahlussunnati wal Jamaah yang wafat tahun 1393 Hijriah. Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan,
hadhil ayatul karimatu fiha at-tasrihu bin nahyi anit taqdimi baina yadayillahi wa rasulih. Kata Syekh Amin As-Singkiti rahimallahu taala, ayat yang mulia ini, di dalam ayat yang mulia ini terdapat keterangan tentang larangan mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Larangan untuk menyelisih Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi dzalika dukhulan awwaliyan. Masuk dalam cakupan itu tasri'u ma lam ya'dzam bihillah. Seorang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat aturan di dalam Islam ini, lakukan ibadah ini, lakukan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu, yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahrimu ma lam yuharrimhu. Tidak boleh seorang mengharamkan sesuatu yang tidak pernah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seorang mengatakan ini makanan haram, ini minuman yang haram, kecuali dia bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhallilhu wa tahlilu ma lam yuhallilhu. Dan tidak boleh dia menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Li'annahu la harama illa ma haramahu Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang haram kecuali yang Allah haramkan. Wala halala illa ma ahallahu Allah. Tidak ada yang halal kecuali yang Allah halalkan. Wala dina illa ma syara'ah Allah. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kita perlu belajar Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Karena ketika kita tidak belajar, bisa jadi ucapan, perbuatan seseorang akan menyelisih Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Menutup ayat yang pertama ini dengan as-sami' dan al-alim, sami'un alim, untuk membangun muraqabatullah. Seorang muslim dalam ketakwaannya, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan innallaha sami'un alim, seolah-olah Allah ingin berpesan, ingatlah bahwasanya Allah mendengar semua ucapan-ucapan kalian. Jangan sampai menyelisih Al-Quran dan sunnah. Dan Allah al-alim, Allah maha mengetahui, Allah melihat semua perbuatan kalian. Penyebutan as-sami' dan al-alim dalam ayat ini untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan muraqabatullah, bahwa orang-orang yang bertakwa ucapannya didengarkan oleh Allah dan perbuatannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebutan as-sami' dan al-alim ini merupakan penyebutan yang sangat tepat untuk menyempurnakan kalimat takwa yang ada di kata yang sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi, maka kita baca salawat meskipun tidak keras. Karena orang yang dibacakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersalawat, maka dia adalah orang yang pelit, yang bakhil. Bahkan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam pernah mendoakan raghima anfun rajulin, sungguh celaka seorang dukirta indahu, ketika disebutkan namanya di sisimu, ketika disebut namamu di sisinya, walam, tapi mereka tidak bersalawat kepadamu.
Maka itu didoakan kebinasan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika disebut nama Nabi maka kita membaca salawat meskipun tidak dengan dikeraskan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang yang beriman agar tidak meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian keraskan suara kalian kepadanya kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian mengeraskan suara kepada sebagian kalian yang lainnya. Ayat yang mulia ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah turun berkenaan dengan kejadian perselisihan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang utusan satu kabilah yaitu Bani Tamim. Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma ini berselisih siapa yang akan menjadi perwakilan dari Bani Tamim. Maka perselisihan itu karena mereka sedang berbeda pendapat, maka suara mereka meninggi. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suara Nabi terkalahkan dengan suara Abu Bakar dan Umar. Dan ayat ini turun untuk menegur mereka berdua radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, ia mengatakan kadal khayyarani an yahlika Abu Bakrin wa Umar. Hampir-hampir dua orang yang terbaik itu binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi bayangkan dua sahabat yang terbaik ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mulia ini. Lamma qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wafdu Bani Tamim. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan dari Bani Tamim. Asyara ahaduhuma bil Aqra bin Habis al-Handali. Salah seorang di antara keduanya Abu Bakar dan Umar menunjuk Al-Aqra bin Habis al-Handali, akhi Bani Mujashi, saudaranya Bani Mujashi, wa asyara al-akhar bi ghairihi, sedangkan yang lainnya menunjuk yang selainnya. Faqala Abu Bakrin li Umar, maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, innama aradta khilafi, sesungguhnya engkau wahai Umar hanya ingin menyelisih pendapatku. Aku sudah menunjuk fulan tapi engkau ingin menunjuk yang lainnya. Kemudian Umar menjawab, ma aradtu khilafaka, aku tidak ada keinginan untuk menyelisihmu wahai Abu Bakar. Fartafa'at aswatuhuma inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suara mereka berdua ini terangkat melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan adab bagi orang-orang yang beriman, khususnya para sahabat-sahabat Nabi. Mereka dilarang untuk meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan, artinya penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Allah memanggil dengan panggilan penghormatan. Terkadang Allah panggil dengan ya ayuhan nabi atau ya ayuhar rasul. Tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Ketika memanggil Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah memanggil ya Adam. Ketika memanggil Nabi Musa, ya Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipanggil dengan namanya. Panggilan ya, bukan penyebutan. Kalau penyebutan nama Muhammad ada di dalam Al-Quran. Seperti yang kita bahas di akhir surat Al-Fatah. Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Disebut Muhammadur Rasulullah bukan untuk panggilan, tapi menyebut Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika memanggil, maka Allah tidak pernah memanggil dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dipanggil dengan kedudukannya itu ya ayuhan nabi atau ya ayuhar rasul. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Talaq ketika akan menyebutkan tentang iddah, Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Maka sebagian para ulama kita ya itu menyebutkan ketika menerjemahkan Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran, maka mereka merubah panggilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Rasulullah. Itu yang terbaru seperti itu. Misalnya ketika menyebutkan tentang surat Al-Ikhlas, kan sering dikatakan Qul huwallahu ahad, itu dikatakan begini, katakan wahai Muhammad, kan begitu. Atau Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kada wa kada, kan begitu. Yang terbaru ini sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, dicetakan yang terbaru, itu kata Muhammad sudah diganti dengan wahai Rasul atau wahai Rasulullah. Maka kalaulah disebut nama Rasul saja itu kita perlu mengucapkan salawat, maka ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tentu lebih berhak untuk kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa tidak menggunakan panggilan wahai Muhammad, tapi wahai Rasul. Di antara faidah yang terambil dari ayat yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa dimakruhkan bagi kita orang-orang yang beriman untuk meninggikan suara di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dilarang atau para sahabat dilarang untuk meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Jadi ketika kita yang dimudahkan oleh Allah untuk berangkat haji atau umroh, ingat di makam Nabi tidak boleh berisik, tidak boleh ribut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, di antara faidahnya dimakruhkannya seorang muslim meninggikan suaranya di makam Nabi sebagaimana dimakruhkan meninggikan suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Jadi tidak boleh meninggikan suara di makam beliau. Ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, meskipun turun berkaitan dengan kejadian yang menimpa Abu Bakar dan Umar, tapi lafaz ayat ini berlaku umum. Sebagaimana kaidah dalam tafsir Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Qawaidul Hisan Al-Muta'allaqah bi Tafsiril Quran, beliau menyebutkan di kaidah yang kedua, al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ibrah, pelajaran diambil dengan umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Sehingga meskipun ayat ini turun berkaitan dengan kejadian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tapi ayat ini berlaku umum untuk kita semuanya. Bahkan disebutkan di akhir ayat ini, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, agar jangan sampai batal pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam dengan batalnya amalan. Ini merupakan teguran yang cukup keras dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang bagi kita untuk meninggikan suara di hadapan beliau. Termasuk ketika dibacakan hadis Nabi, maka hendaknya kita khudu ya, kita khusyuk, kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tidak kita berbicara sendiri. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala mengambil satu pelajaran dari ayat ini, bahwa mengangkat suara tanpa adanya kebutuhan termasuk adab yang buruk. Ketika seorang mengangkat suara, meninggikan suara tanpa adanya kebutuhan, itu merupakan bagian dari su'ul adab, buruknya adab. Jadi
Jadi ketika orang suka teriak-teriak ya, bersuara yang tinggi tanpa ada kebutuhan, maka itu adalah adab yang buruk. Ini akan lebih buruk lagi apabila yang melakukannya adalah seorang muslimah, seorang ibu-ibu. Jadi hati-hati kalau berbicara terutama di halayak ramai, maka tidak dengan suara yang keras. Kadang ada ibu-ibu yang marah kepada anaknya itu, marahnya di rumah tapi suara kemarahannya sampai terdengar oleh tetangganya. Dan ini kurang bagus dalam masalah adab dan etika. Ingat, kita sekarang belajar dengan suratul adab, surat yang membahas tentang etika. Di antara etika yang baik adalah tidak meninggikan suara tanpa adanya kebutuhan. Baik, kita masuk pada ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa." Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang diuji dengan ketakwaan. Itu Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka, Allah bersihkan hati mereka dari perkara-perkara yang buruk sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka itu terdapat ampunan dari dosa-dosa mereka karena mereka menjauhi keburukan, dan mereka mendapatkan pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi berakhlak mulia ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kamar-kamar, al-hujurat itu jamak ya, bentuk jamak dari kamar ya. Hujrah ya, jamak dari kamar, jamaknya hujurat. Maksudnya kamar di sini adalah kamarnya istri-istri Nabi. Kita tahu Nabi ini punya istri yang banyak dan setiap istri diletakkan di dalam kamar-kamar. Ketika Nabi SAW berada di dalam bilik kamar istrinya, maka sebagian orang terutama dari kalangan Arab Badui itu memanggil Nabi SAW dengan panggilan yang keras. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memanggilmu di balik kamar-kamar istrimu itu aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Artinya orang yang tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengambil faedah dari ayat ini bahwa etika sopan santun seseorang merupakan tanda bahwa orang tersebut berakal. Jadi di antara bukti kita berakal adalah kita memiliki sopan santun dan tata krama di dalam bermuamalah. Jadi ucapannya tidak tinggi, tidak teriak-teriak, kemudian ucapannya santun, itu menunjukkan orang ini berakal. Ketika seorang ini berteriak-teriak, memanggil seenaknya sendiri, memanggil dengan namanya, tidak sopan santun, maka akal orang ini berkurang dalam syariat. Ya, akalnya bukan berarti dia gila, tapi secara etika orang ini tidak sempurna etikanya. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang cara memanggil dengan kesempurnaan akal kita. Jadi jangan sampai seorang memiliki kebiasaan yang kurang baik dalam memanggil yang lainnya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah akan mengampuni mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ditegur dengan kesalahannya memanggil Nabi dari bilik kamarnya. Ini juga mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita akan bertamu terutama di saat-saat istirahat ya, di siang hari antara zuhur dengan asar, di waktu sebelum subuh atau setelah isya, itu waktu-waktu istirahat,
maka kita pun memanggilnya dengan panggilan yang santun. Jadi kadang ada orang yang ngetok pintunya itu kayak orang mau nagih utang begitu. Jadi suaranya keras dan cepat sekali intonasinya. Padahal yang di rumah kan kadang mungkin masih berpakaian ala kadarnya ya, karena masih di rumah, sehingga butuh waktu untuk berdandan lah, sebagaimana kepantasan menyambut tamu. Nah, maka kita harus tahu yang seperti itu. Kemudian memanggil juga salam juga harus dengan bahasa yang tepat. Jangan terlalu tinggi sehingga akan mengejutkan orang yang ada di dalamnya. Termasuk etika pula ya, ketika seorang ini sedang antri di toilet ya, di toilet. Kadang ada orang yang tidak sabar karena mungkin ingin segera buang hajat. Itu manggilnya, dodoknya itu sampai terkejut yang di dalam. Itu berbahaya sekali karena kadang-kadang dia sedang buang hajat, apalagi dia pakai pakaian bisa terpercik ke bajunya karena kagetnya itu, karena didodok dengan kencang seperti itu. Maka ini perlu kita perhatikan, kita juga memberikan hak kepada saudara kita yang buang hajat ya. Jadi jangan sampai berlebihan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang muslim itu seperti ini. Ucapannya santun, ketika memanggil pun lembut, ketika bertamu pun penuh etika. Itu subhanallah, luar biasa. Jadi tidak ada muslim yang ucapannya keras, ucapannya kasar, apalagi mendatangkan kebencian kepada yang lainnya. Ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pada ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik. Siapa orang yang fasik ini? Orang yang fasik adalah lawan dari orang yang adil. Jadi fasik lawan dari adil. Siapa orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Misalnya orang yang terang-terangan minum khamar di tengah jalan. Orang yang terang-terangan bermain judi di keramaian. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang lebih canggih lagi. Dia melakukan kemaksiatan kemudian di video. Naudzubillah min dzalik. Ini kan sama, dia kan ingin mengumbar kemaksiatannya. Maka itu masuk dalam golongan kefasikan. Kalau ada orang seperti ini, dia bawa berita, maka dia membawakan sebuah khabar, in ja'akum fasikum binaba'in, dia membawa berita, fatabayyanu. Maka hendaknya engkau tabayun terlebih dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena jangan sampai gara-gara berita yang dibawa oleh orang fasik ini menjadikan kita salah menghukumi orang lain. Gara-gara kita tidak tabayun dengan berita dia dulu, sehingga akhirnya pun kita menyesal karena kesalahan di dalam menerima berita dari orang yang fasik tersebut. Ayat yang mulia ini, surat Al-Hujurat di ayat yang ke-6 ini, sebagian besar mufassir menyebutkan ayat ini turun berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Sebagian besar, tidak semuanya. Ini sababun nuzul yang diperselisihkan oleh para mufassir. Nanti kita sebutkan kenapa alasannya. Sebagian ulama yang menetapkan hadis ini sebagai sababun nuzul, hadis ini ada dalam Musnad Ahmad, menyebutkan di sana bahwasanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id ini saudaranya yang disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ya. Ada salah seorang muslimah yang berjalan dari Mekah menuju Madinah. Kemudian dia diuji oleh Nabi SAW sehingga turun surah Al-Mumtahanah itu pertengahannya. Ini saudaranya. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id ini diutus oleh Nabi SAW ke Bani Mustalik. Kita pernah menyebutkan kisah penaklukan Bani Mustalik karena rencana pemimpin mereka ya, Al-Harith bin Abi Dhirar yang akan menyerang Nabi SAW kemudian dilumpuhkan dengan perang Bani Mustalik atau perang Bani Muraisi atau perang Al-Muraisi, karena terjadinya peperangan itu di mata air Al-Muraisi. Dan dari peperangan itu maka Nabi SAW mendapatkan istri yaitu Juwairiyah
Juwairah binti Al-Harith bin Abi Dhirar. Kita sudah pernah membahas di tafsir surat surat apa itu? Yang membahas tentang di juz 28 ya, kita sudah pernah membahasnya. Ketika Bani Mustalik ini sudah takluk ya di tangan kaum muslimin, maka mereka terkena kewajiban zakat. Kewajiban zakat bukan jizyah ya, karena sudah Islam, kaumpungnya, kabilahnya sudah Islam. Dan di pemerintahan Nabi, maka Nabi SAW ini mengutus petugas pemungut zakat. Di antara petugas pemungut zakat yang resmi dari Nabi SAW adalah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Maka diutuslah Al-Walid ini kepada Bani Mustalik untuk memungut zakat di kabilah itu. Yang jadi masalah adalah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id ini dulu pada zaman jahiliyah dia pernah punya permasalahan dengan Bani Mustalik. Kita tahu ya, sebelum dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jaziratul Arab itu negeri yang tidak sepi dari perang antar suku, perang sekterian. Kita sering katakan antara Aus dan Khazraj itu tidak akur selama 350 tahun. Lama sekali mereka saling bermusuh-musuhan. Dan mereka perang terakhir yang mereka selenggarakan adalah perang Bu'ath sebelum dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah sebutkan hampir-hampir Jaziratul Arab itu berada ala khufratin, di jurang kehancuran. Karena disibukkan dengan perang antar suku yang tidak ada habisnya. Sehingga dendam itu tertanam begitu, tertanam. Khawatirnya ketika Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id datang ke Bani Mustalik, dendam itu kembali tersulut. Sehingga Al-Walid pun akhirnya dibunuh di sana. Itu yang dikhawatirkan oleh Al-Walid sendiri. Maka di tengah perjalanan dia berubah pikiran. Dia mengarang sebuah cerita bahwa Bani Mustalik ini menolak kehadirannya dan mengancam akan membunuhnya, sehingga dia pun balik ke Madinah. Jadi belum sampai di Bani Mustalik dikaranglah sebuah cerita semacam itu. Maka sampailah Al-Walid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi marah besar karena di antara ciri ya kemurtatan sebuah kabilah adalah tidak melakukan pembayaran zakat. Itu sebuah pukulan berat. Artinya sebuah penghinaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penentangan bahwa mereka murtad begitu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan penyerangan kepada Bani Mustalik untuk yang kedua kalinya, karena mereka dianggap tidak membayar zakat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Khalid bin Walid. Ya, tadi siapa petugas zakatnya? Al-Walid bin Uqbah. Yang tabayun siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berangkat dan sampai di sana sebelum waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib. Didapati oleh Khalid bin Walid, mereka mengumandangkan azan maghrib, mereka salat maghrib, kemudian azan isya. Setelah datang waktu isya dan mereka sholat isya, akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi bahwasanya berita itu tidak benar. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sebagian para mufassir tidak menetapkan hadis ini sebagai sababun nuzul. Kenapa? Karena alasan mereka tidak mungkin Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id yang notabene seorang sahabat digelari dengan kefasikan. Paham ya? Ini ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akun fasikun. Nah, gitu. Dan tokoh fasik yang disebutkan dalam sababun nuzul ini siapa? Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Dan mereka tetap berpendapat bahwasanya kullu sahabatin udul. Semua sahabat itu orang yang adil. Tidak ada yang fasik di kalangan sahabat. Tidak ada. Sehingga hadis ini tidak tepat ketika digunakan sebagai sababun nuzul. Itu alasan mereka yang tidak mau menggunakan hadis ini sebagai sababun nuzul. Sedangkan bantahan bagi mereka yang menetapkan ini sebagai sababun nuzul, ayat itu ya, meskipun tidak berpengaruh pada hukum sebenarnya, alasan mereka begini, bahwa tidak semua orang yang melakukan satu perbuatan maksiat itu menjadikan pelakunya mutlak menjadi orang yang fasik secara mutlak.
tidak langsung begitu. Jadi mereka ingin katakan begini, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id dalam kasus ini dia melakukan satu perbuatan fasik, sehingga dia dikatakan fasik dengan perbuatan itu. Tapi tidak mutlak dia fasik selama-lamanya. Bisa dipahami ya? Jadi misalnya ada orang baik ini, ada orang baik. Suatu ketika dia terjerumus dalam kemaksiatan. Misalnya suatu ketika dia misalnya minum khamr gitu. Baru sekali. Maka dia fasik ketika itu, tapi dia tidak mutlak dikatakan fasik seterusnya. Karena dia baru sekali. Nah, itu alasan mereka. Perbuatannya fasik, tapi tidak memutlakkan pelakunya menjadi seorang yang fasik tulen. Itu alasan mereka. Ini diantara perselisihan di kalangan para ulama apakah ini menjadi sababun nuzul atau tidak. Tapi kembali lagi, al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Bahwa pelajaran diambil dari umumnya ayat, umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Taib, berita yang dibawa oleh orang yang fasik dapat diterima jika terbukti kebenarannya setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti. Tadi kita sudah sampaikan orang fasik itu siapa? Orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, itu orang yang fasik, melakukan kemaksiatan dan terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, itu fasik. Orang yang fasik seperti ini, maka beritanya, khobarnya akan kita terima kalau kita sudah melakukan klarifikasi, cross check, tabayun. Kalau memang dia benar maka kita terima. Sebagaimana perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama yang wafat tahun 1376 Hijriah, beliau mengatakan dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman, al-wajibu inda khabaril fasiki at-tathabbutu wat-tabayyun. Yang wajib dilakukan oleh ketika datang berita dari orang yang fasik adalah at-tathabbut wat-tabayyun, adalah memeriksa dan mengkonfirmasi. Misalnya seorang ini punya teman ya, dan temannya ini orang awam, bahkan beberapa statusnya misalnya di medsos itu kurang tepat begitu. Datang berita untuk kita, maka jangan kita langsung percaya. Kita harus tabayun dulu, tasabbut dulu melalui jalur yang lainnya. Fa in dallatid dalailu wal qara'inu ala sidqihi umila bihi wa suddiqa. Kalaulah terdapat penunjukan dan tanda-tanda akan kebenaran berita dari orang yang fasik tersebut, maka kita pun mengamalkannya dan kita pun membenarkannya. Wa in dallat ala kadzibihi kudziba. Kalau terbukti ucapannya salah, maka kita pun mendustakannya. Walam yu'mal bihi, dan kita tidak mengamalkan, tidak mengikuti berita tersebut. Fa fihi dalilun ala anna khabar as-sadiqi maqbul. Dan ini sebagai dalil bahwa berita dari orang yang shadiq, yang terpercaya itu diterima. Wa khabaral kadzibil mardud, sedangkan kabar dari orang yang pendusta maka tertolak. Wa khabaral fasiki mutawaffaqun fihi, adapun khabar atau berita dari orang yang fasik maka kita tawakuf, kita diam dulu, kita periksa dulu kebenarannya. Ini bisa kita gunakan di zaman yang modern ini ya. Kadang orang itu dengan mudah ya nge-share berita. Nge-share berita kan sama dengan berikan khobar. Ingat, manusia dalam masalah khobar terbagi menjadi 3 pengelompokan. Yang pertama orang yang shadiq, yang beritanya kita terima. Yang kedua adalah orang yang kadzib, yang pendusta, beritanya kita tolak. Kita tidak membenarkan karena terkenal pendusta orang ini. Dan yang ketiga adalah orang yang fasik. Jadi dia bukan pendusta, tapi banyak dia terjerumus pada kemaksiatan dan itu ma'ruf di kalangan orang banyak. Untuk orang yang fasik maka kita apa? Tabayun dulu. Jadi jangan terburu mengeser berita, mengeser apapun ya sifatnya khobar, kecuali antum yakin berita ini dari sumber yang shadiq, yang benar. Karena begitu di-share ya, sulit sekali untuk dihentikan. Sulit sekali karena sudah kadung tersebar kemana-mana. Jadi coba petunjuk Al-Quran ini kita praktekkan di dalam berinteraksi di media sosial. Jadi ketika datang berita
apapun, maka kita lihat dulu siapa pemberi beritanya. Ketika orang yang shadiq, maka kita kita sebarkan. Ketika tidak, maka ketika orang yang jujur, ketika orang yang pendusta, maka kita tidak sebarkan. Adapun ketika orang ini fasik, maka kita mencari tabayun terlebih dahulu. Makanya di beberapa panitia kajian ya, itu terkadang kita minta flyer itu dikirim ke kita dulu. Ya, bukan masalah apa? Karena kalau kadang udah tersebar, kemudian ada kesalahan, maka sangat sulit untuk diperbaiki. Mungkin kadang penggunaan kalimat, penggunaan insya Allah, penggunaan judul dan seterusnya itu kadang-kadang ada yang kurang tepat. Dulu pernah ada flyer kajian tapi mencantumkan satu logo yang kurang tepat. Bagi mereka biasa, tapi kita melihat itu kurang tepat untuk dicantumkan. Nah, perkara sepele, tapi ketika tidak diluruskan, khawatirnya membawa madarat. Dan itu akan sangat sulit kalau sudah kadung tersebar. Sehingga kita membagi berita menjadi sumber berita menjadi 3, shadiq, kadzib dan fasik. Adapun persaksian orang yang fasik ya. Kalau tadi khobar, adapun persaksian orang yang fasik maka tidak diterima. Sebagaimana perkataan Syekh Amin As-Sinkiti, sarraha ta'ala fi mawdi'in akhar. Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang hal yang lain bin nahyi an qabuli syahadatil fasik, tentang larangan menerima persaksian dari orang yang fasik. Bedakan ya, berita dari orang yang fasik dengan persaksiannya orang yang fasik. Persaksian itu ada banyak hal. Ada persaksian nikah, ada persaksian perjanjian, ada persaksian masalah hudud dan jinayat. Misalnya kalau nikah saksinya berapa? 2. Kalau melihat hilal Ramadan minimal saksinya berapa? 1 kalau Ramadan. Kalau hilal Syawal minimal 2 orang. Kalau dalam jual beli saksinya berapa? Jual beli dalam surat Al-Baqarah 2 kalau laki-laki. Kalau perempuan kalau laki-laki semuanya 2. Kalau perempuan berarti yang laki-laki diganti dengan 2 perempuan begitu. Adapun dalam masalah hudud maka perempuan tidak boleh, semuanya harus laki-laki. Di antara syahadah atau persaksian dalam hudud adalah persaksian tentang zina. Tentang perzinahan harus ada 4 orang saksi. Lah semua saksi-saksi ini, perhatikan, semua saksi-saksi ini tidak boleh dari orang yang fasik. Tidak boleh. Wadzalika fi qoulihi, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang keempat, janganlah kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya, wa ulaika humul fasiqun, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Kata Syekh Amin As-Sinkiti, wala khilafa bainal ulama'i fi raddi syahadatil fasik, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang tertolaknya persaksian dari orang yang fasik. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, boleh enggak ketika persaksian nikah itu saksinya ini pelaku dosa besar, suka minum khamar, bahkan mungkin mohon maaf tarikus salah, dia meninggalkan salat, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh sebagai saksi. Yang menjadi saksi harus orang yang adil. Itu orang yang tidak secara terang-terangan melakukan kemaksiatan. Tapi kemudian yang berikutnya, ayat ini mengisyaratkan tentang diterimanya berita dari satu orang jika orang tersebut adalah orang yang adil. Ayat ini mengisyaratkan diterimanya berita dari satu orang jika orang tersebut adalah orang yang adil. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan fi hadhil ayah dalilun ala qabuli khabaril wahidi idza kana adlan. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil tentang diterimanya berita dari satu orang idza kana adlan, apabila orang itu adalah orang yang adil. Kenapa? Li'annahu innama umira fiha bitathabbuti
indan naqli khabaril fasik. Karena kita sebagai orang yang beriman di dalam agama Islam hanyalah diminta untuk tasabbut, untuk tabayun, konfirmasi ketika menukil berita dari orang yang fasik saja. Wa man thabata fisquhu batala qawluhu fil akhbari ijma'an. Barang siapa yang telah tetap bahwasanya ini berita dari orang yang fasik dan jelas-jelas menyimpang, maka batallah beritanya secara ijma'. Li'annal khabara amanah, karena berita merupakan amanah. Wal fisqa qarinatun yubtiluha, sedangkan kefasikan adalah indikasi, adalah faktor yang menjadikan batalnya amanah. Jadi itu alasan kenapa bolehnya diterima berita satu orang. Dan ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa kalau hadis itu ahad ya, hadis itu hanya diriwayatkan dari satu orang, di antara tobakoh-tobakohnya itu ada yang satu orang, maka itu hadis ahad, dan hadis ahad tidak bisa digunakan di dalam masalah akidah. Keyakinan seperti ini menyelisihi nas-nas dalil, di antaranya di dalam surat Al-Hujurat ini. Kenapa? Tidak ada nas yang menyatakan kalau khobar itu satu orang tabayun. Tidak ada seperti ini. Yang ada adalah apabila khobar itu datang dari orang yang fasik, baru engkau tabayun. Selama khobar itu dari orang yang adil, maka kita tidak perlu meragukan kebenarannya. Bisa dipahami ya? Sehingga ketika ditanya orang, kenapa hadis ahad itu boleh dijadikan sebagai hujah dalam masalah akidah, jawabannya gimana? Kan ada yang mengatakan tidak boleh, karena mereka mengatakan itu zon, itu persangkaan yang tidak ada pembandingnya. Kita mengatakan hadis ahad itu bisa dijadikan hujah, termasuk dalam masalah akidah. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengkonfirmasi berita ketika berita itu datang dari orang yang fasik, bukan dari satu orang. Bukan dari satu orang. Jadi ayat tidak mengatakan apabila datang satu orang kepada kalian, maka fatabayanu. Bukan itu. In ja'akum fasikun. Bukan wahidun, tapi fasikun. Bukan satu orang, tapi kefasikannya. Sehingga ini sebagai bantahan bahwa hadis ahad bisa dijadikan hujjah di dalam masalah akidah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti keinginan kalian dalam banyak permasalahan kalian, niscaya kalian akan mendapatkan kesulitan. Kalau semua harus diikuti oleh Nabi SAW, maka sahabat akan merasa kesulitan sendiri. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menghiasi para sahabat dengan keimanan, dijanjikan mereka cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan indah iman itu di hati para sahabat. Sebagaimana kita tahu ya, iman itu meskipun abstrak ya, tidak kelihatan, tapi iman itu bisa dirasakan. Naik turunnya iman, manis dan pahitnya itu bisa dirasakan. Ketika seorang banyak melakukan amal salih, maka dia merasa imannya sedang meningkat, hatinya menjadi sejuk. Ketika seorang melakukan hal-hal yang disyariatkan, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, sehingga beratnya ibadah tidak menjadi penghalang dia untuk melakukan satu ibadah tersebut. Jadi iman ketika sudah masuk dalam hati seorang, maka akan dirasakan dampaknya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan dijadikan mereka ini benci kepada kekufuran, kefasikan dan isyan, yaitu perbuatan yang melampaui batas ya, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Di antara konsekuensi dari keimanan ya, dari keimanan yang dilaksanakan seorang, maka akan muncul kebencian kepada kekufuran. Akan muncul seperti itu.
Jadi tidak akan berkumpul antara kecintaan dengan iman dengan kecintaan kepada kekufuran. Ketika dia cinta iman, maka dia akan benci kepada kekufuran. Seperti itu. Sehingga barok itu sebuah keniscayaan. Barok berlepas diri dari kekufuran itu sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi kita cinta dengan iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan efek pengaruh dari iman itu dari keburukan yang terbesar dulu. Wa karraha ilaikumul kufra, yang terbesar itu kekufuran. Wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, kedurhakaan. Sebagian ulama menyebutkan kekufuran, kemudian al fusuq yaitu dosa-dosa besar, dan al isyan yaitu dosa-dosa kecil. Ketika dia imannya semakin kuat, maka kufur dia benci, dosa besar dia tidak sukai, dan dosa-dosa kecil pun dia tidak senangi. Itu efek dari keimanan. Jadi penyebutannya dengan berurutan dari yang terbesar terlebih dahulu. Dan ketika iman sudah meresap pada hati seseorang, maka itu akan membentengi dia dari kemurtadan. Sebagaimana disebutkan ketika Abu Sufyan berdialog dengan Heraklius, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Heraklius memberikan statement setelah ada dialog dengan Abu Sufyan, sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidini ba'da an yadkhula fihi. Wahai Abu Sufyan, kata Heraklius ini, petinggi Romawi, aku tadi bertanya kepadamu, apakah ada dari pengikut dia, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang murtad, benci terhadap agamanya, ba'da an yadkhula fihi, setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Abu Sufyan itu mengatakan tidak ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari agama Islam setelah memeluk agama Islam itu. Fadzakarta la, engkau mengatakan tidak, maka Heraklius mengatakan apa? Wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul qulubah. Itulah iman ketika sudah meresap pada diri seseorang, maka akan membentengi dari kemurtadan. Seorang yang naudzubillah min dalik murtad, itu menunjukkan imannya belum meresap dalam hatinya. Karena seharusnya ketika iman itu masuk dalam hatinya, maka dia akan benci kekufuran dan dia pun akhirnya selamat dari kemurtadan. Jadi iman masuk ke dalam hati memberikan efek yang sangat luar biasa. Dan di antara ciri orang-orang yang beriman, mereka senang ketika melakukan amalan kebaikan dan sedih ketika melakukan amalan keburukan. Bukan bangga ya, bukan ujub, tetapi dia merasa tenang ketika melakukan amalan kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa senang ketika melakukan amalan kebaikan dan merasa sedih ketika melakukan keburukan, fahuwa mu'min. Itu pertanda dia orang yang beriman. Kita merasakan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bisa sholat sunnah qobliyah fajar, ketika kita sholat subuh berjamaah, ketika kita bisa sholat duha 4 rakaat, membaca Al-Quran, maka di hati ini ada ketenangan begitu. Bukan ujub ya, jadi bukan merasa oh saya ini hebat, bukan itu maksudnya. Tapi diakui atau tidak ada rasa senang. Sebagaimana ketika seorang ketinggalan sholat fajar, ketika dia ketinggalan sholat berjamaah, ada rasa penyesalan gitu. Kalau ada rasa seperti ini, maka itu indikasi imannya masih hidup. Karena kalau tidak ada bedanya antara sholat subuh berjamaah dengan tidak berjamaah, maka tidak ada kepekaan lagi. Tidak ada efek ketika meninggalkan sholat rawatib ya, ketinggalan rawatib tidak rutin, tidak ada efeknya, maka indikasi itu sudah melemah. Maka berbahagialah orang yang ketika dia melakukan amal baik itu hatinya merasa senang, dan melakukan keburukan hatinya merasa sedih. Berarti menunjukkan imannya masih baik. Fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah sebagai muqaddimah, pembukaan dari tafsir surat Al-Hujurat yang banyak menata akhlak kita,
adab kita di dalam bertutur kata, dalam bertamu, dalam mengingatkan orang yang lainnya, serta bagaimana adab kita di dalam menerima berita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.